Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bertemu lagi dengan saya Haris Munandar di channel Dosen Berhijrah. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang salah satu bagian penting dari SKD, yaitu tentang bagian soal TIU atau Tes Intelijensi Umum. Nah, jadi untuk soal ini sebenarnya soal yang sangat sederhana namun akan sering muncul. Jadi untuk dalam beberapa kasus, baik itu yang kami alami sendiri ataupun dari sharing beberapa teman-teman, itu bahwa soal sederhana TIU ini adalah soal yang paling sering muncul. Nah, sebelumnya jadi soal TIU itu kan sama-sama kita ketahui bahwa pada soal TIU ada yang pertama yaitu pembagian TIU verbal. Jadi kompetensi yang diuji adalah verbal. Kemudian yang kedua numerik dan yang ketiga adalah figural. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kompetensi numerik. Nah, apakah yang dimaksud atau apa-apa sajakah yang termasuk dalam kemampuan numerik itu? Jadi sederhananya kemampuan numerik itu adalah kemampuan yang meliputi kemampuan berhitung, deret, perbandingan kuantitatif dan soal cerita. Jadi sederhananya numerik itu sama dengan kurang lebih matematika sederhana. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, baik teman-teman, ini contoh soal yang pertama. Jadi teman-teman bisa lihat dulu soalnya. Hana membeli sepatu di toko dengan harga Rp200.000. Jika sepatu yang hendak dibeli Hana mendapatkan diskon 20% serta mendapatkan potongan 5% karena menggunakan kartu member, berapakah harga sepatu yang harus Hana bayar? Nah, teman-teman, dalam soal seperti ini, teman-teman harus fokus. Jadi walaupun mungkin agak panjang kalimatnya, tetapi pada dasarnya bahwa soal ini hanya merupakan soal persen. Nah, kemudian pilihannya misalnya di sini A 152.000, B 162.500, C 160.000, D 170.500 ataupun E 166.000. Nah, jadi kalau sudah ada pilihannya seperti ini, teman-teman jangan merasa ciut duluan. Kalau misalnya sudah melihat angka, teman-teman tidak boleh ciut dengan angka. Nah, jadi teman-teman sekali lagi kalau untuk soal CPNS beberapa tahun terakhir itu memang selalu dibuat panjang kalimatnya. Jadi kesannya hanya untuk membuat soal itu terkesan berbelit-belit, padahal intinya itu sangat sederhana. Jadi apalagi kan teman-teman barangkali masih ingat bahwa pelajaran ini sebenarnya pelajaran SMP ya kalau tidak salah, bahkan barangkali sudah ada yang didapatkan SD walaupun bentuknya masih sederhana. Baik teman-teman, untuk menjawab seperti ini yang paling pertama dilakukan adalah dengan menentukan dulu harganya. Jadi di sini harganya jelas ya. Ya, ini teman-teman bisa lihat bahwa teman-teman harus fokus dulu di sini, yaitu harganya 200.000. Jadi teman-teman tuliskan dulu harganya hanya 200.000. Nah, setelah 200.000 kita lihat dulu untuk diskonnya. Jadi diskonnya di sini kan 20%. Nah, teman-teman bisa fokus juga di sini. Jadi bisa diabaikan dulu kalimat-kalimat yang lain. Nah, teman-teman harus tahu bahwa diskon itu selalu sama dengan potongan. Jadi sebenarnya diskon itu sudah dapat diskon 20%, kemudian mendapat lagi potongan 5%. Nah, lihatlah bagaimana pembuat soal berusaha membuat peserta tes itu kebingungan dengan menggunakan dua kata yang berbeda padahal maksudnya sama, yaitu menggunakan kata diskon, kemudian menggunakan kata potongan, padahal maknanya sama. Baik teman-teman, setelah dituliskan harganya, teman-teman bisa lihat untuk diskonnya di sini. Nah, diskon 20% itu sama dengan 20/100. Nah, teman-teman harus tahu dulu konsep persen. Jadi kalau persen itu selalu diartikan per 100. Nah, jadi 20% itu 20/100.
100 kemudian dikali dengan harga awal. Ini harga awalnya, berarti 20% itu adalah 40.000. Nah, berarti sepatunya setelah mendapatkan diskon 20% ya tinggal dikurangkan saja. 200.000 dikurang 40.000 artinya 160.000. Nah, teman-teman ada jawabannya? Ada C, tetapi belum sampai di situ. Makanya teman-teman fokus, jangan terburu-buru, tetapi jangan juga terlalu lama melihat soal itu. Jadi 160.000 akan tetapi belum itu jawabannya, karena ternyata dia masih mendapatkan potongan 5%. Nah, karena menggunakan kartu member dapat potongan lagi 5%. Nah, sehingga 5% kembali lagi 5/100 dikali harga setelah Hana mendapatkan potongan. Jadi tadi sudah dapat 20%, itu sisa 160.000. Kemudian dapat lagi 5%, berarti 5/100 dikali 160.000. Berarti berapa? Dikurang 8.000. Nah, berarti yang harus dibayarkan adalah 160.000 dikurang 8.000, yaitu 152.000. Berarti ada jawabannya A ya, jawabannya A ya teman-teman, 152.000. Bisa ya? Saya kira bisa semua untuk soal yang seperti ini, karena ini merupakan termasuk dasar sekali. Tapi teman-teman jangan sekali-sekali pernah menganggap remeh soal, apalagi soal-soal yang bentuknya seperti ini, karena hampir dipastikan bentuk-bentuk yang seperti ini atau paling tidak mendekati soal seperti ini akan selalu muncul di tes TIU SKD. Bisa ya teman-teman? Oke. Nah, selanjutnya, kemudian yang kedua. Nah, untuk soal nomor 2. Mika membeli 3 buah buku dengan harga rata-rata 2.000 per buah dan membeli 6 buah buku serupa dengan harga rata-rata 8.000 per buah. Berapakah harga rata-rata keseluruhan buku yang dibeli Mika? A 4.500, B 5.000, C 5.500, D 6.000, dan E 6.500. Nah, langsung saja untuk teman-teman kan bisa tahu bahwa jumlah rata-rata, jadi jumlah rata-rata di sini dari 3 buah buku itu adalah 2.000. Kemudian yang kedua, ini pembelian yang kedua, 6 buah buku itu dengan harga rata-rata 8.000 per buah. Jadi teman-teman harus dulu cari rata-rata keseluruhannya. Kira-kira bagaimana teman-teman? Langsung saja. Nah, berarti buku pertama harganya 2.000. Berarti totalnya berapa harganya? 3 kali 2.000 ya 6.000. Kemudian selanjutnya 6 buku kedua harganya 8.000. Berarti totalnya 48.000. Bagaimana caranya mendapatkan rata-rata dari keseluruhan buku yang Mika beli? Ya langsung saja dijumlahkan dulu berapa total pembeliannya, yaitu yang pertama 3, kemudian yang kedua 6, berarti 3 tambah 6 sama dengan 9, kemudian harganya juga ditambah, yaitu rata-rata atau total pembelian pertama 6.000, kemudian ditambah pembelian yang kedua 48.000, berarti total 54.000. Jadi dari total itu kemudian yang dibagi dengan rata-rata 9 buku itu, atau dibagi dengan jumlah buku, yaitu didapatkan 6.000. Berarti jawabannya adalah C. Gampang ya? Saya kira ini lebih mudah barangkali daripada soal yang pertama, atau kurang lebih sama. Baik, selanjutnya nomor ketiga ya. Nah, teman-teman bisa lihat dulu soalnya. Seorang tukang batu memasang tegel dengan panjang 6 desimeter dan lebar 40 cm pada sebuah bidang datar. Jika jumlah tegel yang dipasangnya adalah 600 buah tegel, berapakah luas bidang datar tersebut? A. 240 meter persegi, B. 244 meter persegi, C. 144 meter persegi, D. 146 meter persegi, dan E. 148 meter persegi. Nah, teman-teman, ini juga saya kira soal yang cukup mudah, karena kalau tidak salah ini didapatkan di pelajaran SD. Nah, akan tetapi karena mudahnya itu dan sudah lama kita pelajari, biasa
maka biasa membuat kita lupa atau mungkin menganggap soal itu mudah sehingga membuat kita keliru dalam memilih jawabannya. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan menyamakan dulu menyamakan satuannya. Nah, teman-teman bisa lihat dulu untuk panjangnya itu 6 desimeter sedangkan lebarnya 40 cm. Makanya kita buat sederhana dulu, 40 cm ini kita ubah ke desimeter. Jadinya 40 cm kita ubah ke desimeter itu artinya dia menjadi 4. Sehingga luas tegel di sini 6 kali 4 yaitu 24 desimeter. Jadi sudah sama ya, sudah sama satuannya yaitu sama-sama desimeter. Nah, selanjutnya teman-teman kita kembali ke rumus yang teman-teman tentu sudah tahu, bukan hanya dari panjang kali lebar sama dengan luas, tetapi teman-teman bisa memanfaatkan atau memasukkan rumus itu ke dalam soal yang lain. Jadi kalau luas bidang di sini, luas bidang misalnya bidangnya persegi seperti ini, kemudian yang mau ditanya adalah berapa kira-kira luasnya, tentu teman-teman bisa menghitung. Misalnya luas tegelnya seperti ini, misalnya 24. Kemudian jumlahnya berapa? Teman-teman bisa lihat kira-kira berapa jumlah tegel. Misalnya di sini ada 600 buah tegel dengan luas tegel 24 desimeter. Berarti caranya tinggal dikali saja. Langsung dikalikan saja. 24 desimeter persegi dikali 600 sama dengan 100 atau 14.400 desimeter persegi, atau kalau kita buat ke meter itu menjadi 144 meter persegi. Nah, kuncinya adalah teman-teman tentu jangan juga melupakan pelajaran waktu SD dulu ya, yang tentang yang tangga itu ya. Mulai dari milimeter, sini milimeter, kemudian apa lagi sentimeter, kemudian desimeter, kemudian sentimeter, meter, sudah desimeter itu meter, kemudian masuk ke dekameter atau dam, kemudian ke hektometer, dan terakhir kilometer. Nah, teman-teman tentu sudah tahu bahwa setiap naik tangga itu selalu dibagi 10. Nah, kebalikannya apabila turun maka akan selalu dikali 10. Nah, contohnya yang tadi itu, yang 6 desimeter kita ubah ke yang 40 cm itu kita ubah ke desimeter. Nah, tadinya dia di sini 40. Tadinya dia 40 cm, tapi dia naik ke desimeter, dan setiap naik satu anak tangga akan dibagi 10. Artinya kalau 40 dibagi 10 berarti tinggal 4. Gitu ya. Jadi teman-teman jangan melupakan tangga satuan ini. Saya kira itu saja untuk soal TIU pada pertemuan hari ini. Maaf karena barangkali contohnya sangat sederhana dan mungkin sebagian besar teman-teman sudah tahu, namun menurut kami pribadi bahwa soal ini merupakan soal yang sangat penting untuk teman-teman kuasai, karena sudah atau hampir dipastikan akan selalu muncul atau paling tidak mendekati soal seperti ini yang akan muncul di TIU pada SKD nanti. Baik, sebagai penutup, maka kami akan memberikan sedikit tips dalam mengerjakan TIU. Yang pertama adalah fokus ke diri sendiri, bukan pada orang lain. Jadi teman-teman fokus saja pada diri sendiri, jangan terlalu lama untuk menoleh ke kanan, ke kiri, belakang, depan. Misalnya peserta lain sudah selesai, atau misalnya contohnya yang kadang mengganggu, misalnya peserta lain banyak yang
yang menoleh atau banyak yang misalnya ada peserta yang batuk-batuk terus, itu tentu mengganggu juga. Makanya teman-teman harus fokus ke diri sendiri, tidak usah pedulikan orang lain. Yang kedua, fokus pada soal dan selalu berpacu dengan waktu. Karena teman-teman harus ingat bahwa jumlah total keseluruhan SKD adalah 100 nomor dengan waktu pengerjaan 90 menit. Artinya satu soal itu kurang dari 1 menit pengerjaan. Kemudian yang ketiga, masih lanjutan dari yang kedua tadi, makanya teman-teman harus belajar membaca cepat. Karena untuk soal TIU, contohnya untuk di aritmatika ataupun di soal lain, baik itu verbal, numerik, atau figural, biasanya soalnya agak panjang, tetapi jawabannya misalnya pendek karena hanya terdiri dari beberapa pengecoh. Kemudian yang keempat, mulai dari yang paling mudah dan tinggalkan dulu soal yang dianggap susah, karena itu bisa mempengaruhi mood. Jadi teman-teman selalu berusaha untuk memulai dengan start yang baik. Saya kira itu saja dulu untuk diskusi kita atau sharing kita pada hari ini. Pada video kali ini, jika dianggap bermanfaat, teman-teman silahkan share. Kemudian akhir kata, saya pribadi berdoa semoga teman-teman semua yang menonton video ini diberikan kemudahan dalam menjawab soal dan insya Allah diberikan kelancaran hingga teman-teman dinyatakan lulus sebagai ASN tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.